Selamat datang kembali. Kali ini kita akan menyelami satu teknik negosiasi yang mungkin kedengarannya agak aneh, tapi ternyata wah ampuh sekali, yaitu kekuatan untuk siap pergi atau ya walk away. Sumber kita kali ini bab 39 dari buku Secrets of Power Negotiating. Kita semua pernah kan dalam situasi negosiasi terus merasa agak terpojok gitu. Nah, bab ini tuh kasih kita cara buat membalikan tekanannya. Siap kita bedah bareng? Konsepnya kelihatannya simpel, tapi dampaknya bisa luar biasa loh. Betul sekali. Dan yang penting dicatat di sini, ini bukan soal kita harus benar-benar pergi meninggalkan meja perundingan setiap saat. Bukan itu intinya, tapi lebih ke kemampuan kita untuk memproyeksikan gitu loh, kesiapan mental kita untuk melakukannya kalau dealnya memang nggak cocok. Ini tuh ngasih tekanan psikologis ke lawan bicara. Kenapa? Karena nunjukin kita punya pilihan lain, nggak bisa didikte sembarangan. Ada cerita menarik ya, di buku itu, dari penulisnya sendiri, pas dia mau jual rumah. Dia kontak agen real estate, mungkin harapannya si agen bakal antusias gitu kan. Tapi responsnya malah, si agen bilang, saya mungkin bersedia mewakili Anda, terus malah minta penulisnya datang ke kantor si agen. Gimana tuh melihat langkah awal agen ini? Nah, ini cerdas banget penerapannya. Pertama, dia nggak langsung iya atau kelihatan semangat banget. Secara halus, dia nunjukin kalau dia nggak butuh-butuh amat bisnis ini. Dia punya opsi lain. Oke. Terus? Kedua, minta si penulis datang ke kantornya. Ini langkah kecil tapi penting buat ngambil kendali. Dia yang nentuin lapangan mainnya. Ketiga, ini mulai ngebangun pola, di mana pihak lain, ya si penulis ini, mulai ngikutin arahan kecil darinya. Ini semua ngirim sinyal. Saya punya standar, dan saya siap loh kalau ini nggak sesuai. Oh, jadi ini bukan ancaman langsung, awas ya, saya pergi. Tapi lebih ke serangkaian sikap dan tindakan kecil yang membangun persepsi itu ya. Bikin pihak lain jadi percaya kalau kita tuh punya batas dan nggak takut kehilangan kesepakatan. Tepat sekali. Kepercayaan mereka itu kuncinya. Harus terasa asli, bukan sekedar gertakan. Begitu mereka yakin kita serius sama batasan kita, posisi tawar kita langsung, naik drastis. Ini jadi ingat pengalaman belanja di tempat-tempat turis gitu ya. Kayak contoh di buku soal belanja di Meksiko. Sering banget kan harga terbaik itu justru keluar pas kita udah mulai balik badan, pura-pura mau keluar toko. Haha, iya itu contoh klasik banget dan relevan sekali. Pas kita mulai melangkah pergi, sinyalnya itu jelas banget. Oke, saya nggak butuh barang ini di harga segitu. Ini maksa penjualnya mikir cepet, mau kehilangan penjualan sama sekali, atau kasih konsesi terakhir buat nahan kita. Komunikasi nonverbal siap pergi ini seringkali jauh lebih efektif daripada nawar panjang lebar. Dinamika kekuatannya langsung geser. Oke deh, coba kita rangkum ya poin-poin penting dari bab 39 ini. Yang pertama, jelas banget, selalu proyeksikan kesiapan Anda untuk walk away. Betul, dan perlu ditekankan lagi nih, ini bukan berarti niatnya harus selalu mau pergi beneran ya, tapi lebih ke komunikasi kalau kita nggak akan nerima kesepakatan yang jelek cuma karena merasa terdesak atau gimana gitu. Ini fondasi kekuatan mental kita. Buku ini bahkan bilang kalau ini titik tekan negosiasi yang paling kuat. Sikap ini nunjukin kita menghargai diri sendiri dan punya alternatif lain. Benar, saat pihak lain sadar kita nggak terikat mati sama hasil negosiasi itu saja, mereka jadi cenderung lebih menghargai waktu kita, penawaran kita. Mereka tahu kita nggak bisa dimain-mainin gitu aja. Jadi intinya tuh punya kemerdekaan mental ya, nggak terikat pada satu hasil saja. Anehnya, justru kesiapan buat melepaskan deal itu yang ngasih kita kekuatan terbesar buat dapat deal terbaik. Iya, persis. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan. Gimana caranya Anda bisa secara efektif dan yang penting, otentik memproyeksikan kesiapan untuk pergi ini dalam negosiasi Anda. Tapi di saat yang sama nggak terkesan sombong atau malah ngerusak hubungan baik yang mungkin penting buat jangka panjang. Nah, nemuin keseimbangan antara tegas tapi tetap diplomatis di sini, itu seni tersendiri yang perlu terus diasah.